Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami channel Obor Malam. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita dengan judul Keranda Mayat. Untuk link penulis dan link cerita akan kami cantumkan di deskripsi. Silakan kalian follow dan support penulis supaya beliau tambah semangat untuk terus berkarya. Oke, lanjut ke ceritanya. Aku tengah berjalan di lorong yang sepi, sembari menggeret koper yang berukuran sedang. Tepat di depanku seorang wanita parubaya ikut berjalan, menunjukkan arah. Kami berdua berhenti di depan sebuah pintu berwarna coklat. Wanita itu menoleh. Sudut bibirnya terangkat sedikit, menunjukkan anggun wajahnya, meskipun beberapa rambut telah memutih. "Di sini, Nak, kamar kos kamu," ujarnya secara singkat dan padat. "Makasih, Bu," kubalas pula perkataannya yang singkat itu. "Maaf kalau kamarnya terlalu kecil, tapi kamu tak perlu khawatir, karena semua perlengkapan di kamar ini masih komplit. Cuma kamar mandi saja yang perlu berbagi dengan penghuni lain," jelasnya kepadaku sambil menunjukkan sebuah bilik yang tak jauh dari sana. Aku mengangguk, dapat mengerti keadaan itu. Lagi pula di kota Jakarta ini, kamar kosan dengan harga kurang dari 1 juta mana mungkin mewah. Setidaknya bisa melindungi tubuh ini dari panas dan hujan. Itu sudah lebih dari cukup. "Apa dulu kamar ini pernah ditinggali seseorang, Bu?" tanyaku kepada ibu. "Baru-baru ini memang sering disewa kok. Kalau begitu, Ibu tinggal dulu ya. Kalau ada apa-apa, kamu bisa datangi kamar Ibu yang paling ujung," ucapnya seraya meninggalkanku. "Iya, Bu," aku menjawabnya. Bergegas aku masuk dan menggeret koper kecil di tanganku. Menaruh barang persegi panjang itu di tepi lemari. Bisa kulihat semua perabot di kamar itu dalam satu pandang, karena memang tidak terlalu besar. Ada kasur, lemari, TV, dan beberapa perlengkapan dapur. Oke juga kamarnya, gumamku seraya duduk di atas ranjang. Tetapi serpihan debu berhamburan ke udara. Haduh, katanya baru ditinggali, tapi debunya udah kayak berbulan-bulan gak dibersihin. Gerutuku seraya menarik sprei lama itu dan mengganti dengan sprei yang kubawa sendiri. Saat tengah malam, aku ingin ke kamar mandi. Kulangkahkan kaki ini menyusuri lorong yang sepi. Senyap, tak ada suara sama sekali. Seolah-olah semua penghuni di sana sudah tertidur lelap. Kulirik jam tangan, padahal masih pukul jam 12:25 malam. Kalau di rumah sendiri, pasti mata ini belum terpejam karena hobi menonton drama Korea. Akhirnya aku sampai di sebuah pintu yang bertuliskan toilet perempuan. Tiba-tiba aku merasakan sebuah pergerakan di belakang badan ini. Namun saat menoleh,
tak ada siapapun. Kemudian kubuka pintu kamar mandi yang sebagian sudah rapuh. Krek. Suara gesekan kayu itu terdengar menyeramkan. Aku tak ingin memperdulikan dan langsung duduk di salah satu WC. Setelah selesai, aku mengambil tisu di kantong baju. Tiba-tiba bungkus tisu itu terjatuh dan ku coba meraihnya. Mendadak sebuah tangan yang berkuku sangat panjang ikut menyentuh tanganku. Sontak aku kaget. Aku segera berlari keluar dari toilet dan bergegas kembali ke kamar. Kututup pintu rapat-rapat, seraya mengatur napas yang tersengal-sengal. Di tengah ketakutanku, tiba-tiba perutku terasa keroncongan, dan itu berhasil mengusik konsentrasi dan agak menghilangkan rasa ketakutan. Aku bergegas membuka koper, dan ternyata hanya ada beberapa pop mie. Mau tidak mau, hanya itu yang bisa kumakan untuk mengganjal perut agar tidak bersuara lagi. Aku duduk santai di depan sofa dengan menonton TV sambil menikmati hangatnya mie rebus. Itu terasa menjadi momen bahagia untuk saat ini. Dalam pikirku, sedap gumangku, seraya terus makan. Tak peduli meskipun beberapa kuah mie sudah mengotori baju ini. Di tengah momen aku menikmati makananku, tiba-tiba tayangan TV di hadapanku mati dengan sendirinya. Pasti ini TV udah tua. Jangan sekarang dong rusaknya, nanggung nih, gerutuku dan sambil terus makan. Hingga tangan ini menjatuhkan remote TV di bawah meja. Saat ingin kuraih benda persegi panjang yang tergeletak di lantai itu, mata ini malah dikejutkan dengan penampakan sesosok anak kecil yang wajahnya rusak seperti tercabik-cabik. Apa itu? Segera aku naikkan tubuh ini ke atas sofa, menjauh dari sosok yang menakutkan di bawah meja itu. Namun, aku masih penasaran dengan sosok barusan. Aku coba beranikan diri untuk melihat ke bawah meja lagi. Namun, sosok anak kecil tadi sudah lenyap entah kemana. Apa aku ini berhalusinasi ya? Atau mungkin karena kecapean kayaknya, pikirku dalam hati. Tak ingin berlarut-larut dalam pikiran yang tak menentu, segera aku bersihkan sisa makanan tadi. Kemudian bergegas tidur, berharap bisa menenangkan pikiranku. Keesokan harinya di kampus, "Kamu sakit, Sa? Kok wajahmu pucat gini?" tanya Indah, teman sebangkuku. "Enggak kok,
Mungkin kecapean aja, karena kemarin habis pindahan terang. Setelah selesai kuliah, aku langsung pulang ke kamar kos, merebahkan tubuh ini di atas ranjang yang empuk, sembari memeluk guling bermotif keropi kesayanganku. Kan tetapi, aku merasa aneh. Ada bau busuk yang hinggap ke hidungku. Bukan hanya itu saja, guling yang kupeluk mendadak terasa berat. Perlahan-lahan kuangkat guling itu untuk memastikan betapa terkejutnya diriku saat mendapati sesosok pocong dengan wajah menghitam sudah menatapku. Ah! Teriakku seraya melemparkan guling itu ke lantai. Aku langsung berdiri, mematung di pinggir ranjang karena ketakutan. Hening. Ku coba lirik kembali sosok pocong yang terdetak di lantai tadi. Namun, sudah berubah menjadi guling lagi. Akhirnya aku bisa menghela napas. Aku kembali duduk di atas ranjang, seraya memikirkan kenapa akhir-akhir ini selalu diganggu oleh makhluk halus. Padahal aku tidak mengganggu mereka. Entah apa alasannya. Setelah menenangkan diri, aku keluar kamar dan melihat ibu kos sedang duduk di depan kamarnya. "Bu, apa ada toko swalayan di dekat sini?" tanyaku pada wanita yang hanya diam terpaku itu. Ia tak menjawab, tapi masuk ke rumah sebentar dan keluar membawa nampan berisi makanan. "Nak, kamu makan ini saja. Kebetulan ibu masak lebih tadi," ujarnya seraya menyodorkan nampan itu kepadaku. Terlihat nasi yang masih mengepul, serta kuah rawon sapi yang terlihat begitu lezat. Air liur hampir menetes di buatku. Namun karena masih punya harga diri, kutawar saja untuk membayar. Meskipun kalau dikasih gratis juga tidak akan menolak, pikirku. "Berapa semuanya, Bu?" ujarku. "Sudah, makan saja, Nak. Ibu mau masuk dulu ya." Lalu wanita itu pergi meninggalkanku. Tak menunggu lama, aku segera kembali ke kamar dengan perasaan senang karena mendapatkan makanan gratis. Tidak akan kusia-siakan makanan ini, mumpung gratis, ujarku dalam hati. Sesudah makanan itu kumakan, tiba-tiba tubuh ini merasakan sesuatu yang aneh. Ada rasa perih yang menjalar di bagian perut ini. Aku berjalan tertatih-tatih. Ada rasa mual yang begitu hebat. Ku cari obat sakit perut di dalam koper. Untung saja ketemu. Aku berlari ke dapur untuk mengambil air minum. Namun, mata ini dikejutkan oleh sesosok wanita yang berdiri tegak di pinggir lemari. Sosok itu memiliki wajah yang hancur berantakan. Bagian bola matanya menggantung hingga mulut. Kuurungkan niatku untuk pergi ke dapur. Kulari ke arah pintu kamar dan mencoba membuka pintu. Namun, pintu itu susah terbuka.
seakan sudah terkunci dari luar. "Tolong, siapa saja yang di luar? Tolong!" teriak. Namun layaknya hidup di hutan, tak ada yang mendengar teriakan. Aku langsung pergi ke atas ranjang, bersembunyi di bawah selimut. Tak ingin melihat sosok wanita yang menyeramkan tadi. Ucapkan seluruh doa yang pernah diajarkan ayah saat di rumah dulu. Berharap tidak terjadi sesuatu yang buruk. Rasa nyeri di perutku ini bertambah parah. Aku hanya bisa mengerang kesakitan dan menutup mata sampai sebuah suara mengagetkan. "Dek, bangun. Kenapa bisa tidur di sini, Dek?" Suara itu berasal dari salah satu warga. Aku langsung membuka mata, kemudian tersentak. Bagaimana bisa? Aku berada di tanah perkuburan dan dikelilingi orang banyak. "Tolong aku, Pak." Itulah kalimat terakhir yang kuingat. Setelah itu aku tak sadarkan diri. Saat bangun, aku sudah berada di rumah sakit. Ayah dan ibuku juga ada di sana. "Astagfirullah, Dok. Kenapa kamu bisa seperti ini?" Ibuku meneteskan air mata seraya memeluk tubuhku. Aku masih diam tak bersuara. "Kenapa kamu bisa tidur dalam keranda mayat, Sa?" tanya ayahku penasaran. Layaknya disambar petir, tubuh ini kaku. Aku benar-benar tak mengerti dengan ini semua. "Maksud ayah apa? Aku nggak ngerti," ujarku. Ayahku berkata, "Dokter sudah memeriksa kondisiku yang mengalami gangguan pencernaan. Di dalam perutku ditemukan beberapa belatung dan juga makanan busuk lainnya. Dokter juga sudah membersihkan isi perut agar tidak terjadi infeksi." Salah satu warga yang menemukanku mengatakan bahwa kejadian yang kualami berhubungan dengan dunia mistik. Pria itu mengatakan aku sudah tinggal di area perkuburan itu selama beberapa hari dengan ketidaksadaran. Selama ini aku tidur di keranda mayat dan juga memakan beberapa bunga atau hewan-hewan kecil yang ada di area tersebut hingga mengalami gangguan pencernaan. Untung saja saat para warga menemukanku, aku jadi tertolong. Aku tak terbayang jika para warga itu terlambat menemukanku. Mungkin aku sudah tak bernyawa sekarang. Pikirku, jika aku mengingat hal itu lagi, rasanya bulu kuduk ini berdiri. Sejak saat itu, aku tinggal di asrama kampus. Ibu dan ayah juga tak mengizinkanku menyewa kamar kosan lagi. Pengalaman yang mengerikan itu semoga tak terjadi kepada kalian. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembawaan cerita. Oke, tetap support channel Obor Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.